Makanya Kristen ini lucu gitu loh. Allah tidak bisa dilihat. Lalu Allah turun jadi bayi. Lalu Allah turun jadi mayat. Lalu Allah turun jadi manusia yang keluar dari kubur. Aneh. Ajaran dari politeisme, ajaran animisme digabungkan dengan ajaran Yahudi. Mana nyambung? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Cuman kalian pandai memutar lidah. Oh, itu Tuhan dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Itu pada saat 100% manusia. Pandai kalian itu. Seperti iblis yang datang kepada Nabi Adam. Pandai nipu, pandai memutar balik bahasa. Ketika keciduk kemudian, dia kan pada saat itu manusia. Kenapa dia disunat? Kan manusia. Kenapa dia mati? Kan manusia. Lalu kapan dia jadi Tuhan? Gak pernah Yesus itu jadi Tuhan, gak pernah. Cuman ada makhluk yang datang mengaku Yesus, yang kalian tuhankan. Tapi itu bukan Yesus. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang ngaku-ngaku kemudian Yesus, yang bukan manusia. Itulah yang menyesatkan umat manusia, yang menyesatkan kalian itu. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan itu. Iya, tidak ada Tuhan minta persembahan korban manusia, nggak ada. Nabi Abraham alaihissalam ketika diuji oleh Allah saja, jelas-jelas Nabi Abraham ingin menyembelih anaknya dikarenakan perintah Tuhan, bukan karena nebus dosa, karena diuji aja imannya. Baca Kejadian 22. Nabi Ibrahim hanya diuji imannya sampai dia, demi Allah, demi Tuhanku, aku ikhlaskan anakku satu-satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Zup, begitu dia sembelih, ternyata hewan yang disembelih, bukan anaknya. Artinya ketika manusia ingin diminta oleh Allah untuk dikorbankan, Allah menggantinya dengan hewan. Itu jelas itu. Tapi kenapa di Kristen Allah minta hewan diganti manusia? Karena kenapa? Karena ada yang memutarbalikkan kemudian pengajaran yang benar, yang tadinya jangan kemudian mengorbankan orang yang tidak bersalah, menjadi korbankanlah orang yang bersalah. Nah, inilah Kristen anehnya. Seperti itu saudara. Jadi kesimpulan saya nih, tolong dibantah. Yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Itu menurut Yesus adalah penyesat yang mengaku Kristus, tapi dia bukanlah manusia. Kalau bukan manusia, lalu apa? Satu-satunya kandidat adalah setan. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44, setanlah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, di antaranya adalah keinginan membunuhku. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah hamba-hamba setan. Jadi sadarilah itu kawan-kawan. Demikian. Sorry ya kalau saya salah bahasa, soalnya saya ini sambil tidur ini saya. Luar biasa. Tapi sebelum ditanggapi Bro Jitron ya, saya sapa dulu Bu Carolina. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke Ibu, nyimak dulu ya bentar, nanti bisa menanggapi Pak Jitron dulu ya Ibu ya. Sabar ya. Ya. Siap. Ikhwan Pillah ya, sambil di tap-tap dan bantu di follow-follow akun narasumber muslim di atas, dan ini akun saya yang kedua ya. Jadi takut ini kalau ini kena tombak nanti bisa live menggunakan akun ini. Bantu di follow-follow saudara ya, follow-follow. Silakan Bro Jitron, silakan Bro, ditanggapi Bro. Oke, mengenai pengakuan Yesus sebagai Tuhan, ya itu banyak ya dia yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan. Misalnya di Yohanes 13 ayat 13, yaitu terus ketika Yesus melakukan mujizat kepada seseorang yang dibawa oleh teman-temannya 4 orang ke dalam sebuah rumah, lalu
dibawa pakai tilam atau tempat tidur, dan ketika Yesus mau menyembuhkan dia, yang Yesus katakan adalah bahwa bangunlah ya, karena pada hari ini dosamu telah diampuni. Nah, yang punya kuasa atau yang punya otoritas untuk mengampuni dosa, ya itu adalah Allah, itu adalah Tuhan. Nah, kalau Yesus berkata demikian, itu sudah jelas menunjukkan bahwa dia Tuhan. Nah, di ayat yang lain juga Yesus berkata, ketahuilah bahwa anak manusia ya berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, dia menyatakan dirinya bahwa dia bisa mengampuni dosa. Jadi itulah dia Tuhan. Nah, Oke, boleh. Segitu dulu. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kita berbicara berdasarkan data. Anda dan saya juga berdata. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8 mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu dulu. Saya ulang, resapi baik-baik. Jadi tidak ada lagi comot-comot ayat. Yohanes 13 nomor 16, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 13 nomor, enggak ada comot-comot ayat. Segala ayat, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, kepercayaan murid Yesus setelah menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka sebagai guru, apa? Yesus itu apa menurut murid yang telah menerima segala firman itu? Kepercayaannya adalah Yesus utusan Tuhan. Itu satu. Bagaimana Yesus menurut Yesus? Kalau muridnya Yesus menurut muridnya, Yesus adalah utusan Tuhan. Oke? Nah, sekarang Yesus menurut Yesus, rupa-rupanya yang barusan Anda sebutkan tadi, membangkitkan orang mati, mengangkat tilam dan seterusnya, rupa-rupanya semua itu menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37, nomor 36, apa kata dia? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang jitron, kesaksian pastor, kesaksian pendeta, jemaat. Ada kesaksianku yang lebih penting dari itu semua. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus bersaksi Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus sendiri bersaksi bahwa dia juga adalah utusan Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan juga bersaksi berdasarkan dengan dalil yang kau bawa, saudara bawa. Yohanes 3 nomor 13. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengutus. Tuhan bersaksi, Yesus utusannya. Yesus bersaksi, dia utusan Tuhan. Murid-murid Yesus bersaksi kalau gurunya adalah utusan Tuhan. Semua mempersaksikan baik Tuhan, baik Yesus maupun muridnya, Yesus adalah utusan Tuhan. Bahkan ending daripada semua itu, Yohanes 17 nomor 3, Yesus memberikan hadiah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Klop, bungkus. Jangan diganggu gugat. Itu ajaran Yesus yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Nah, berbeda ketika ada mayat keluar dari kubur. Muncullah sang penyesat ini yang membisikkan kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk percaya kalau dirinya adalah Tuhan, sehingga ucapan-ucapan Yesus asli yang mengatakan akulah utusan, akulah duta, akulah hamba, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bicara pun dari Tuhanku, aku tidak bisa melakukan apa-apa, menjadi Tuhan seketika dengan alibi dan kemudian tuduhan itu sebagai manusia. Artinya apa? Saudara Kristen menggabungkan antara Yesus yang manusia dan Yesus yang adalah makhluk roh.
yang Anda katakan Tuhan. Sehingga punya prinsip Yesus 100% manusia dan juga Yesus 100% hantu atau Tuhan atau roh atau dewa atau theos. Padahal Anda ini sedang terperdaya oleh penyesat yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Ingat kesimpulan sesi ini, Yesus bersaksi dirinya utusan Tuhan. Dan Yesus pun bersaksi, murid-muridnya kemudian mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan Yesus pun bersaksi bahwa Tuhan yang mengutusnya mengakui dirinya sebagai utusan. Di luar daripada itu, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya yang telah beriman dengan benar, yaitu beriman bahwa dia utusan, bahwa waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apakah Yahudi hari ini percaya kepada orang-orang yang memberitakan ada Yesus loh di padang gurun, ada Yesus loh dalam bilik? Percaya nggak mereka orang Yahudi sampai hari ini? Tidak percaya. Lalu siapa yang percaya? Orang di luar Yahudi. Kalianlah itu yang jadi korban dari iblis yang keluar dari kubur. Demikian. Ya. Luar biasa Bro Jitron. Tapi begini ya, Iwan Pila, sebelum akun ini saya turunkan, akun yang kedua ya, tolonglah di follow dulu saudaraku ya. Yang belum follow bantu follow nih, saya besarkan tuh. Silakan Bro Jitron ditanggapi Bro. Nanti Bu Carolina ya, silakan Bro. Ya, oke, terima kasih. Mengenai orang Yahudi kenapa hari ini tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena pengharapan mereka akan Mesias yang mereka nantikan dalam pemahaman mereka itu adalah bahwa Mesias yang mereka nantikan adalah ya seorang yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa, yang mampu untuk memimpin ya orang Israel masuk dalam suatu kejayaan di mana menjadi suatu kerajaan yang besar yang menguasai berbagai ini ya. Pokoknya di dalam pemahaman mereka itu Mesias yang mereka nantikan itu adalah sosok yang luar biasa, yang mampu untuk menaklukkan ya kerajaan-kerajaan atau mampu untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang ingin memerangi mereka pada masa itu. Itu dalam pengharapan dari orang Israel. Tetapi kan kenyataannya berbeda dengan Yesus yang lahir pada masa itu, ya, yang muncul pada waktu itu, ya, yang mereka lihat dalam pengajaran mereka itu berbeda sekali sehingga mereka tidak terima bahkan sampai hari ini. Tetapi pada faktanya banyak juga orang Yahudi yang saat ini juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan mengenai tadi di Yohanes pasal yang ke-17, ya, kalau kita lanjut di ayat yang ke-22, ya saya baca mulai ayat 20 aja sampai atau langsung saja lah ya, di ayat tadi kan sudah dibacakan yang lain-lainnya, saya langsung di ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, terus di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, saudara, terima kasih. Jadi gini, ketika orang-orang Yahudi menunggu Mesias, mereka tidak sedang menunggu Tuhan. Sedangkan Yesus kalian Tuhan kan, beda, nggak nyambung. Orang Yahudi menunggu Mesias adalah orang yang diurapi Tuhan yang mereka tunggu. Orang yang diurapi Tuhan inilah yang mereka tunggu, layaknya Harun, Daud, Salomo. Itu yang mereka tunggu, bukan Tuhan. Sedangkan orang Kristen, Mesias adalah Tuhan yang datang ke bumi. Tembus dosa, nggak nyambung itu. Saudara, kenapa kemudian tidak ada Yesus lagi yang mereka tunggu, bukan yang seperti Yesus? Kenapa? Karena coba Anda lihat nih,
Yehezkiel 5 nomor 5 dan seterusnya. Yeremia 9 nomor 11. Yehezkiel 33 nomor 28. Yeremia 4 nomor 7. Yeremia 34 22. Yeremia 33 nomor 10. Yeremia 6 nomor 11. Yeremia 4 nomor 29. Tuhan telah meninggalkan tanah Yerusalem Bani Israel. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Ketika Yesus datang, apa kata Yesus? Kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Jadi memang Tuhan tidak akan pernah lagi mengutus seorang Mesias seperti Daud, Salomo kepada mereka. Nggak ada lagi. Kecuali Nabi Isa itu pun datang tapi ditolak. Nah, Nabi Isa nanti ketika datang kedua kalinya barulah beriman. Orang-orang ini keturunan orang-orang yang menolak pada saat itu barulah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau beriman kepada Yesus yang kalian imani datang kepada Bani Israel sebagai nabi. Jadi Bani Israel itu sudah ditinggal oleh Tuhan berdasarkan kemudian kitab Yehezkiel dan kitab Yeremia. Bahkan Yesus mengatakan, tidak akan lagi engkau akan menyembah Tuhan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Kenapa? Karena sudah diambil kejayaanmu itu diberikan kepada bangsa lain. Jadi saudara, tidak akan mungkin kemudian Tuhan yang sudah menyatakan satu pernyataan akan merubah perlakuan yang sudah dia ucapkan kepada Bani Israel. Jadi ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu bohong? Tidak. Itu betul. Dia memang hanya untuk Bani Israel. Yang hilang dari Bani Israel. Sedangkan yang datang setelah keluar dari kubur, diutus untuk seluruh manusia. Itu beda oknum. Itu beda oknum, kawan. Tadi kan saya sudah mengurai. Yesus datang sebagai utusan. Menurut Tuhan, menurut Yesus, menurut muridnya. Tapi menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus yang Anda maksud adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Yesus yang datang kepada kalian. Bukan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu beda oknum. Ya, daripada kita berpanjang lebar, saya kasih kisi-kisinya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, akan muncul Yesus palsu. Ia mengaku sebagai Mesias. Nah, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 juga hal yang sama diutarakan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Dia akan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, apa yang kita tangkap dari nasihat Yesus ini kepada murid-muridnya? Ingat saudara, ingat. Ada 3 pihak. Yesus pihak pertama, Bani Israel pihak kedua, Kristen dan Islam adalah pihak ketiga. Pada saat Yesus berbicara di tengah-tengah Bani Israel, Yesus hanya berbicara dengan pihak kedua. Kita, Islam Kristen tidak pernah bicara kepada Yesus. Dan Yesus tidak pernah berbicara tentang kita. Jadi salahnya Kristen, karena ucapan-ucapan Yesus kepada pihak kedua Bani Israel, seakan-akan Yesus berbicara kepada pihak ketiga, yaitu Kristen. Itu salahnya Anda. Ketika Yesus berkata, aku menyediakan tempatmu di surga, aku akan pergi ke rumah Bapa sebab banyak rumah di tempat Bapa, dan aku akan menyiapkan untukmu. Mu di situ bukan untuk pihak ketiga. Itu untuk pihak kedua muridnya Bani Israel. Makanya dalam Yohanes 19 nomor 7, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa untuk Bani Israel. Jadi saudara, tolonglah ya digunakan sedikit akal ini. Kita jangan ego dalam percaya, beriman, tetapi kita dudukkan perkataan-perkataan Yesus itu sebagaimana apa yang tertulis dalam Bibelmu. Saya percaya Bibelmu itu
ada kebenaran di dalamnya. Kebenaran seorang penulis, seorang wartawan yang mengumpulkan berita-berita tentang sesuatu yang terjadi antara Yesus. Tapi saya tidak percaya itu adalah firman Tuhan. Sebagai hadis aja saya tidak percaya, apalagi sebagai firman. Tapi di dalamnya masih mengandung informasi-informasi yang terjadi tentang Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada oknum yang datang di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Itulah yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Siap, Bunda. Bro Jitron menanggapinya jangan terlalu lama ya, kasihan ini mungkin Ibu Carolina mau ikut menanggapi ya. Daeng, Assalamualaikum Daeng. Lanjut Bro Jitron. Oke, terima kasih. Mungkin bolehlah Ibu Carolina menanggapi dulu. Oh siap, Bro Jitron mempersilahkan kepada Ibu Carolina. Siap Bro. Iwan Pilah ya, tembusin sampai 1M saudara, biar kuat komalnya. Tap layar. Silahkan Ibu. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Bang Juma, salam Saya kenal. Iya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak di sini, salam kenal. Dan saya Carolina, agama saya Kristen. Iya Ibu. Dan saya tadi dengar suara Bang Juma itu kayak yakin sekali dengan perkataannya gitu ya. Satu lagi Ibu, gadis atau janda Ibu? Gadis atau janda? Oh, saya punya suami lah, punya suami Mantap. satu. Mama, Ustad. Ya gitu ya. Jadi kayak menggebu-gebu sekali Bang Juma ini ya, menggebu-gebu sekali memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, bla 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 bla. Kayak dia yakin kali, kayak dia punya iman yang paling besar gitu. Padahal dia hanya tidak punya iman. Jangan curhat Ibu. Kenapa jadi curhat? Bukan koma curhat Ibu. Saya mau menanggapi Bang Juma itu tadi loh, ngomongnya itu kayak menyakitkan sekali. Biarin, nggak apa-apa. Jadi Bang Juma, saya katakan lagi di ayat, coba baca di firman Tuhan Yohanes, mana tadi? Yohanes, mana tadi? Yohanes 8 ayat 24 Bang Juma. Saya bacakan ke Bang Juma ya. Yohanes berapa Di Bu? sini Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 24. Yesus sendiri berkata loh, Yohanes 8 ayat 24. Ini datanya ya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kata Yesus, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku, Dan ada ayat juga mengatakan bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Gimana Ibu? Anda membaca data yang justru membuat Yesus itu bukan Tuhan. Gimana itu? Yohanes 8 ayat 24. Iya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, katanya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, bahwa Yesus adalah dia, Allah sendiri, maka kamu akan mati dalam dosamu, kata Tuhan Yesus. Enggak ada. Kedua, dia itu Tuhan sendiri. Yesus adalah Tuhan kedua. Kemudian yang kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa murid-muridnya berkata, Guru, tunjukkanlah kepada kami di mana Bapa itu. Lalu Yesus menjawab murid-muridnya, bukankah selama ini aku bersama-sama dengan kamu? Bagaimana kamu mau menunjukkan Bapa? Kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa, kata Yesus. Jadi aku adalah satu. Kemudian firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Kemudian juga di Lukas yang ke 30, Lukas ke 1 ayat yang 39.
Di sini Elizabeth dan Maria. Elizabeth bersaksi ya. Ketika Tuhan Yesus masih di kandungan Maria, Elizabeth kepenuhan dengan Roh Kudus. Saya bacakan kepada Bang Juma ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elizabeth yang bersaksi ya. "Ibu Tuhanku mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Jadi ketika Tuhan Yesus saja masih di dalam rahim, Elizabeth penuhan Roh Kudus dan bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan Bang Juma itu menyesatkan semua orang bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jangan samakan Al-Quran dan Alkitab, itu beda ajarannya bro. Iman setiap kita beda-beda, hargailah iman kita masing-masing. Jika Bro Juma mengimani Al-Quran, imani. Gantian ya, Bro. Jangan disama-samakan. Udah gantian, silakan Pak Juma. Gantian. Iya, jadi semua data yang Ibu bacakan tadi itu data-data yang membuktikan Yesus bukan Tuhan. Hanya karena memang agama Ibu itu kan tujuannya untuk menyesatkan manusia. Kata Yesus, Kristen itu memang untuk menyesatkan. Sampai terjemahan pun ikut dipakai mana untuk datanya, menyesatkan. Bro? Mana datanya? Matius 7 untuk menyesatkan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan dan berkata kepada aku. Mana ayatnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23, Ibu. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, dan juga mengusir setan pakai namamu? Aku Yesus akan berkata kepada mereka orang-orang ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bro, saya bacakan ayatnya. Jangan disesatkan ayatnya itu, bro. Ya, itu silakan. tentang apa? Itu Ya, tentang silakan. hal pengajaran yang sesat. Ya, silakan. Jadi ayat Bacakan. itu mengajarkan jangan kita terhadap nabi-nabi palsu. Yang ditujukan silakan. ayat itu kepada nabi-nabi palsu, bro. Iya, Ya? nabi palsu, buah nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Nah, itu kita harus kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu akan Iya, melihatnya, dari kata buahnya Yesus. nabi palsu Nah, itu. buahnya nabi-nabi palsu itu yang tidak dikenal Tuhan. Orang yang Nabi- berbuat jahat itu yang Nabi dikenal palsu Tuhan, bukan itu. Kristen. Nabi palsu Nabi palsu itu dia bisa berbuat mujizat, dia bisa berbuat memberitakan firman Tuhan, tetapi dia di dalam kejahatan. Dia tetap kejahatan. Coba Ibu Itu yang terangkan. tidak dikenal Tuhan, yaitu Coba nabi palsu itu. Coba Ibu terangkan kepada saya tanda-tanda dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Coba Bukan Ibu. itu. Mana ada ayatnya? Enggak ada ayat seperti itu. Ini Dari kata Tuhan buahnya. Yesus adalah dari buahnya lah kamu melihatnya, kata Tuhan. Oke. Iya, firman-Nya itu yang benar. Iya, Jangan kau baca buahnya apa separuh. saja? Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Mereka memanggil Ya. aku Tuhan, bermujizat pakai Bukan namaku, itu. mengusir setan pakai Bukan namaku, itu. bernubuat pakai Enggak namaku, itu katanya. bermujizat Ini pakai saya namaku. jelaskan kepada Lah, itu tertulis begitu di situ, Ibu. Kepada mereka aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kalian itu semua kepada adalah pembuat nabi kejahatan. palsu, bro. Itu kepada nabi palsu, bukan Kristen. Jangan kau buat-buat. Jadi yang Jangan kau buat-buat. bermujizat, jadi Yang bermujizat mujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Nabi palsu. Nabi Yang palsu itu bermujizat dia bisa pakai Kristen, dia nabi. bisa
Dia bisa pendeta, Yang dia bisa bermukjizat pakai nama Ibu, yang bermukjizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Aku bilang bro, bisa pendeta, tetapi dia tetap di dalam kejahatan. Agamanya Itu yang apa, tidak Ibu? dikenal Tuhan. Setiap Agamanya pendeta yang apa? membuat kejahatan, Agamanya apa? itu yang tidak dikenal Tuhan. Agamanya Dan apa? tidak Agamanya apa? Itu tidak tentu agama. Dia bisa menyamar, iblis itu bisa menyamar dari agama Kristen seperti siapapun. Ngerti? Jadi yang ditujukan itu adalah orang-orang yang di dalam kejahatan, pembuat kejahatan yang ditujukan. Bukan orang Kristen, dan kau buat Cuma semuanya. gitu, Bang Juma. Semua yang kau buat itu semuanya. Bu ditanya Bu tadi pertanyaannya Ini nih, saya adalah bacakan ya, saya Bu, bacakan. lihat dulu pertanyaannya Bu, ntar dulu tunggu orangnya ya. Saya hanya mengulangi pertanyaan. Ini loh, saya bilang. Agama mana yang bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus? Agama apa Bu? Dijawab dong. Loh, agama itu tidak menentukan bang. Ini yang ditujukan kepada. Ibu ngerti bahasa kan- Indonesia nggak sih? Buahnya Tetapi itu, bukan semua orang buahnya Kristen, bukan dari semua orang buahnya, Kristen, Pak. dari buahnya kamu mengenal mereka. Apa Ya buahnya apa? buah-buahnya? Buahnya apa? Buahnya apa, Memanggil Pak? Yesus Tuhan, bernubuat Bukan, pakai nama bukan Yesus, itu, bukan mengusir Yesus Tuhan, setan bukan. pakai nama Yesus, bermujizat Bukan, pakai bukan. nama Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok ibu mengatakan bukan sih? Yesus kalau mengatakan kalau lebih Yesus koyak itu, mengatakan kalau lebih begitu. Yesus mengatakan begitu, ibu mengatakan tidak begitu. Kenapa? Karena ibu adalah penyesat, pembuat kejahatan. Maaf ya Bu ya, maaf. Itu yang tertulis. Kau yang penyesat, Juma. Bercepat kau. Ini ayatnya dijelaskan mana kau ini? Dijelaskan ya. jangan emosi. Setannya jangan dikasih bangun ibu. Santai aja. Ini aku jelaskan, Suruh kalau aja setan setannya di dulu dalam tidur. nama Yesus, cuma setan. Ibu, Sini tanda-tanda dijelasin. daripada buah penyesat itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat Ini. pakai nama Yesus, bermujizat pakai Yang nama dulu, yang- Yesus. Apa kata Yesus kepada mereka yang memanggil Yesus Tuhan dan bermujizat pakai nama Yesus dan juga mengusir setan pakai nama Yesus? Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu siapa ibu? Siapa? Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Siapa? Nabi palsu. Nabi Siapa palsu. itu? Nabi palsunya buahnya Nabi apa? palsu. Nabi palsu buahnya apa? Memanggil Nabi Yesus palsu Tuhan, yang bermujizat, bukan. bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Nabi Yesus. palsu. Itu agama apa? Agama apa itu, Nabi Ibu? palsu. Nabi palsu Agama yang apa? mengaku. Agama apa? Agama apa Agama- yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Agama apa yang Agama bermujizat Kristen. pakai nama Yesus? Agama Kristen. Gitu dong. Agama Kristen kan bisa dia dalam palsu. Ya, gitu ya udah. Buat mujizat. Jadi saudara Jitron, kita sudah yang mendengarkan dari ibu ini bahwa adalah bahwasanya Kristen. Jangan kau Kristen itu potong-potong dan akan potong-potong diusir cuma. oleh Yesus. Kristen akan Jadi diusir kita oleh tahu. Yesus karena Kristen tidak dikenali oleh Yesus. Yesus yang bukan mereka Kristen, bawa-bawa. Nabi palsu. Kristen membawa-bawa nama Yesus. Yesus yang dibawa-bawa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu hanya seorang Nabiullah, Nabi Allah, Nabi Tuhan. Nah, sedangkan yang keluar dari kubur itu adalah setan yang Kristen sembah. Yang Ibu Carolina sembah itu adalah setan yang keluar dari kubur. Dan itu Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 12. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, Yesus menubuatkan untuk angkatan jahat Kristen akan percaya adanya iblis yang keluar pada hari ketiga dari alam kubur. Itu Yesus nubuatkan. Nah, makanya saudara Jitron, Kristen diusir oleh Yesus. Makanya Ibu Carolina ini panas karena setannya ngamuk, gitu ya. Saudara Jitron ya, agar dipahami. Jangan itu tutup mic-ku. Jangan Kenapa, Ibu? memfitnah Bang Juma, jangan kau Itu memfitnah. saya bilang, tidak memfitnah, Ibu. Kemasukan setan. Yesus Mana buktinya aku itu kemasukan diusir. setan? Itu ibu diusir sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu. Jangan Kenapa? kau tambah-tambah. Kenapa Tahu-tahu. Yesus mengatakan ibu sebagai pembuat kejahatan? Kenapa? Palsu dari buahnya.
Kenapa Dari Yesus buahnya menyebut mengenalnya, Kristen katanya. sebagai pembuat kejahatan? Kenapa? Kenapa? Kenapa Yesus menyebut Kristen sebagai pembuat kejahatan? Kenapa? Dia nggak menyebut Kristen di situ ya. Yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Dia menyebut nabi palsu. Nabi palsu itu judulnya itu, nabi palsu. Kamu baca yang bagus-bagus baca kata Iya. di situ. Nabi Jangan palsunya kau tambahin. nabi palsunya itu pengikutnya tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan. Enggak, dia Kok ingat pula? Loh, kok ingat Yesus pula memang Ibu? Tuhan. Ya itu dia. Makanya selamat Yesus datang. Selamat datang. Siap-siap diusir. Siap-siap Kau yang diusir diusir, oleh kau yang Yesus. diusir. Dalam Saya nama tidak Yesus, bermujizat kau yang pakai diusir. nama Yesus. Kenapa saya mau diusir? Saya tidak Ini mengusir yang setan pakai nama Yesus. Ini yang ditujukan adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatannya. Pembuat kejahatannya itu memanggil Yesus sebagai panggilan apa? Bermujizat pakai nama siapa? Bukan itu. Kejahatannya bukan itu. Kejahatannya bukan memanggil Tuhan Yesus. Ibu, Kejahatannya itulah adalah makanya. berzina, berkata bohong, Itulah kamu itu. makanya kalian Kejahat- diusir. Kejahatan Itulah itu makanya adalah kalian bohong, diusir. Karena Kau yang memanggil diusir. Yesus Tuhan, bermujizat pakai bukan nama itu yang Yesus, ditujukan. Bukan. mengusir Ayat itu setan jangan pakai kau nama tambahi. Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Salah, Ustaz. Aku Tahu. tidak mengenal kalian Kristen. Enyahlah daripadaku Tuhan kalian Yesus mengenalku, semua Dia Allahku yang ajaib. pembuat kejahatan. Bacakan ya. Apa yung strong? Saya bacakan ini ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya kembali nih. Saya jelaskan Ya, pada silakan. cuma ini. Silakan. Nih. Jadi tentang itu tadi hal pengajaran yang sesat. Jadi kata Ya. Tuhan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Nah. dengan menyamar seperti domba. Itu Yesus Tetapi berbicara kepada sesungguhnya siapa, mereka Ibu? adalah serigala yang buas. Ibu, Dari di situ buahnya Yesus kamu akan mengenal Ibu, mereka. Dapatkah Yesus orang di situ munafik? sedang berbicara dengan siapa? Ini Yesus kepada sedang murid-muridnya, kepada muridnya orang Jadi, Yahudi atau murid-muridnya orang Kristen? Tuhan Yesus mengingatkan kepada Iya. murid-muridnya Muridnya supaya orang tidak Yahudi, tersesat dengan nabi-nabi palsu. Muridnya seperti orang dirimu juga, Yahudi nabi atau palsu orang itu. Kristen? Ibu, Yesus berbicara dengan orang Yahudi atau dengan orang Kristen? Dia di sini mengajar kepada Iya, orang orang Yahudi. Yahudi. Siapa yang datang kepada Yahudi membawa nama Yesus? Islam atau Kristen? Bro, tetapi Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu perintah Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Dia akan menjadikan, dia menyuruh semua orang menjadikan muridnya. Jadi baca dulu ini, jelasin kau dulu, jangan sok tahu. Yang Kamu jangan sok tahu berbicara di cuma. dalam Matius 28 itu bukan Yesus lagi. Itu orang keluar dari kubur. Jangan sok tahu kau. Itu Jangan orang menambahi yang ayat, keluar nanti dari kau kubur itu. ditenggelamkan ke laut sama Ibu, Tuhan. itu yang berbicara di Aku Matius bacakan dulu 28 ayat yang itu tadi, yang kau bilang bukan tadi, tidak Yesus mengenal lagi. tadi. Aku bacakan dulu. Itu Kemudian adalah dulu. orang yang keluar dari kubur. Bang Abayun, strong. Saya dulu berbicara, jangan Silakan, Ibu. ditambah-tambah, jangan dipotong-potong. Iya, Diam ingat dulu, Bu Bang ya. Juma. Yesus berbicara Diam dulu. untuk Bani Israel, Bu ya. Hati-hati. Di situ Diam bukan dulu, Kristen. diam dulu. Saya bacakan Kristen dulu ini, saya muncul bacakan belakangan nanti nyamar-nyamar seperti domba. Silakan. Jangan sok tahu. Ya, itu memang fakta Dengarkan dulu, begitu. dengarkan dulu. Baik. Saya bacakan dulu. Diam. Silakan Ibu, silakan. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Itu datang nasihat kepadamu. Yesus kepada siapa? Diam dulu, Win. Kayak bacakan dulu Ya, ayatnya. itu nasihat Yesus kepada siapa? Tunggu dulu, diam dulu. Saya Ya, selesaikan dulu ayat jawab ini. dulu supaya kita tahu kerangka Tadi kejadiannya udah seperti kepada apa. Yahudi. Yahudi, Kepada silakan. murid-muridnya, kepada murid-muridnya. Oke. Yahudi, hati-hatilah kepada Kristen yang datang menyamar seperti Yahudi. Betul? Diam dulu, saya dengarkan, saya bacakan dulu ayat ini. Jangan potong-potong. Bukan kayak lampir. Lampir. Apa yang saya Yahudi, bacakan dulu ayatnya. kata Yesus, Supaya jelas, Yahudi, supaya tidak ada hati-hatilah penyesat. kepada Kristen yang datang kepadamu nyamar seperti Saya bacakan Yahudi, dulu ayat padahal ini. mereka adalah serigala buas. Betul? Saya Betul? bacakan dulu ayatnya. Iya, diam silakan, dulu, diam silakan. dulu. Iya, Diam silakan. dulu, Pak. Iya. Jadi sopan ya, kita sama-sama sopan. Iya, saya bacakan cuma ayat, tertawa jangan aja. dipotong-potong.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang munafik Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari rumput duri? Kata Tuhan Yesus. Dapatkah orang membuat orang baik hatinya berkata baik? Itu dia kata Tuhan Yesus itu. Dari perkataannya lah kita mengenalnya, dari orang-orang dari perbuatannya lah kita mengenalnya. Kemudian, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap hati yang baik, dia menghasilkan perkataan yang baik. Itulah kata Tuhan Yesus. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, dari orang yang tidak baik tidak mungkin perkataannya kotor. Iya, itulah makanya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, situ dari ketentuan sifat orang itu, nabi-nabi palsu itu dilihat dari sifatnya. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi ya. Ingat itu. Berkata-kata kotor atau bukan. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi, hati-hati. Kemudian dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mengenal mereka katanya, mengenal nabi palsu. Terus dari buahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Kena deh Kristen, kena deh. Bukan Kristen, nggak ada kata-kata Kristen di situ. Lalu siapa yang di luar Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan? Nggak ada kata-kata Kristen kata Tuhan. Dengar dulu. Kena deh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, aku akan masuk ke kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah dari kamu ke kalian semua kejahatan. Tidak ada kata-kata Kristen ya bro. Nah, lalu jadi orang-orang yang berbuat jahat. Lalu siapa? Sekalipun dia pendeta. Gantian kita. Dengar dulu. Gantian kita. Siapa di luar Yahudi? Dia adalah siapa di luar Yahudi? Dia Kristen, tetapi dia dalam kejahatan. Siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Bu, siapa di luar Yahudi? Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Jahat, orang yang berbuat jahat ya yang dituduh. Bu, gantian Ibu. Pertanyaan saya Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tersebut? Tidak ada di situ kata-kata Kristen, bro. Tapi pembuat kejahatan yang dibilang. Iya, memang dari disebut Kristen, tetapi siapa di luar Yahudi? Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Siapa? Islamkah, Hindukah, Buddhakah atau Kristen? Nah, itu dia Kristen, tetapi dia masih di dalam kejahatan. Terima kasih. Sekalipun dia pendeta, yang baik. Di dalam Tuhan, Ibu dia tidak akan dikenal Tuhan. Tipu. Jadi di sini yang memang ditunjukkan orang Kristen, ya, tapi Kristen yang jahat. Ngerti? Tidak, Bu, dikatakan. Kristen yang jahat, tidak, Bu, bukan buahnya yang dibuang, tapi batangnya yang ditebang. Ingat pernyataan Yesus. Batangnya yang ditebang. Jadi kalau sudah dengar. Kalau ada sebuah agama, Ibu, iblis. Kalau ada sebuah agama, tanda-tanda itu dimiliki agama tersebut, maka batangnya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api, Bu. Bukan oknumnya, tapi batangnya. Apa batang itu, Ibu, batang itu agama. Orang yang berbuat jahat. Ibu, batang itu agama, buah itu pengikut. Jadi kalau buahnya kita lihat ada yang memanggil, jangan sok kau artikan Juma, jangan sok tahu batang agama. Tuhan batang itu agama. Batang itu agama. Buah itu adalah pengikut. Dari buahnya. Dari buahnya. Tidak ada agama.
Dari ada buah. agama. Ibu, nabi palsu itu batangnya. Oke? Nabi palsu itu ada perbuatan. Nabi palsu itu batang. Ibu, nabi palsu itu batang, buah itu pengikut nabi palsu. Nah, untuk mengetahui batang ini nabi palsu atau bukan, lihat Nabi palsu buahnya. itu yang ditujukan kepada nabi Iya, palsu itu betul. pengajar-pengajarnya Berarti- yang palsu. berarti- Kayak kau ini juga termasuk pengajaranmu palsu tentang Tuhan Yesus. Oh, enggak lah, saya Yang pengikutku sering enggak kau memanggil. menyesatkan orang kayak kau ini. Oh, enggak Ibu. Saya pengikutku tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Pengikutku Yesus tidak Tuhan, Yesus bermukjizat. adalah Tuhan, dia adalah firman Allah. Nah, yang itu menjadi siap-siap manusia. aja diusir, Cak Yesus adalah Kangkung. Tuhan, dia adalah juru Siap selamat. aja diusir. Kalau tidak percaya pada Siap-siap Yesus aja Kristus, diusir. maka tidak akan Nah, selamat. sekarang begini, Ibu. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah firman. Karena firman itu adalah Allah, ada ayatnya, bro. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh Jangan kau baca dunia itu. yang tidak Adalah mengaku? firman adalah Allah sendiri. Firman Siapakah yang menjadi penyesat? manusia. Siapakah Dan firman penyesat itu itu? bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu. Siapakah Itu penyesat cukup, bro. itu? Bukankah Itu dia yang cukup, pergi bro. ke seluruh dunia Firman itu yang adalah Allah. tidak mengaku datang sebagai Firman manusia? itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu firman Itu Tuhan sudah cukup. atau sabda Yesus? Firman itu adalah Allah. Iya, yang Ibu baca itu firman Tuhan Ada atau sabda ayatnya Yesus? firman adalah Allah. Iya, Cukup maksud itu. pertanyaan Kenapa kau bilang saya. Yesus bukan Tuhan? Padahal ada ayatnya sendiri. Firman itu ada Allah. Di mana dikatakan Yesus itu firman? Di mana? Di Yohanes. Di mana? Di Yohanes berapa Yesus adalah firman? Dia Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia Iya, di adalah mana? Allah Di mana sendiri. tertulis itu? Di mana Yesus adalah firman itu tertulis di mana? Ya, di Matius pertama Matius lahir itu. Ya, kamu baca sendiri. Saya kabar Ibu ini lucu. Ibu ini Saya sangat dulu, lucu, saya dulu. teman-teman. Ayat Yesus adalah firman. Saking lucu Ibu ini, saya kan minta di mana dalilnya Dulu, Yesus itu ini dia. firman? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi Ya, itu dia. Yesus itu adalah mana firman, bro. firman itu? Jangan kau tambah-tambahin. Di mana firman itu? Firman itu Di telah mana menjadi firman itu manusia, adalah daging? Tidak ada menjadi daging. Ah, menjadi Tidak ada manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi Firman daging. adalah Allah. Menjadi daging. Bu. Matius 1 ayat 14. Apa itu? Yohanes 1 ayat 14. Iya, firman itu menjadi telah daging. menjadi manusia, bukan menjadi daging ya. Jangan kau tambah-tambahin Bahasa lagi ayat. Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara Ya, kita, dan kita telah manusia melihat di situ. kemuliaannya. Manusia di situ adalah plesetan penyesat. Di situ bukan kata antropos, bukan, tapi kata apa? Jangan kau coba. katakan Yesus penyesat. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Bukan Yesus Dia penyesat, ada sebelum Kristen. ini ada. Kristen Dia yang adalah Alfa dan penyesat. Omega. Lembaga Bible penyesat, pendeta penyesat, pastor penyesat, jemaat-jemaatnya penyesat? semua penyesat. Semua Kau penyesat. yang penyesat. Jangan kau Yohanes fitnah 1 orang. nomor 14 tadi itu jadi manusia Kau atau jadi daging? coba ayat kau sebarkan kepada jemaatmu. Kamu orang buta. Orang buta nonton orang buta ke kalian semua. Ibu yang buta tadi jelas-jelas yang diusir Yesus Kristen, Anda katakan bukan Kristen. Tidak ada kata-kata Kristen di situ ya. Kamu tuh udah jahat itu. Kamu kita Kristen. Enggak ada kata-kata Kristen. Tidak Jadi yang ada memanggil, ayat di situ jadi yang berkata Kristen. memanggil Yesus Tuhan siapa? Jangan Yang memanggil mengambil Yesus ayat. Tuhan siapa? Yang Nabi memanggil palsu Yesus yang Tuhan ditujukan siapa? situ, bro. Nabi palsu. Ya, nabi palsunya itu Nabi pengikutnya. palsu. Bukan Kristen. Ibu, nabi palsu itu Jangan tanda-tanda kau pengikutnya sesatkan itu apa? jemaatmu berapa ribu itu? Ibu, 5.100 ibu, yang kau sesatkan. ibu, Ingatlah. ibuku yang cantik, yang betisnya Bertobatlah dan berilah banyak dirimu bulu. dibaptis. Maka kamu Ibu. selamat. Ingat ini udah akhir zaman. Jangan kau menyesatkan orang banyak. Ibu, Cuma oh nggak mungkin. Kalau saya masuk kau. Kristen, saya diusir sama Yesus. Aku nggak mau. Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus. Bodoh kali kau. Bohong.
pembohong, penyesat, betul-betul penyesat. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Yesus. Pembohong, penyesat, penyesat. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kau dari agama apa? Kristen yang punya iman. Dasar penyesat ibu orang ini. banyak. Bertobat kau cuma. Penyesat, nggak mau aku. Penyesat nama Yesus, aku tidak penyesat. Aku sesuai dengan firman Tuhan. Kristen itu artinya tadi apa? Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Ya itu baru betul. Yesus Kristus, kan Yesus Kristus namanya. Belum tentu karena ada juga penyesat namanya. Mana ayatnya belum tentu, mana datanya Coba mana, Anda bro? baca Matius 24 nomor Mana 4 dan nomor 5. Berani nggak? Mana? Baca silakan. Nomor 4, Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Ayo. Bentar, Matius 24. Iya, Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Matius 24. Matius 24, bentar lagi buka Alkitab. Iya, Bu, kenapa betisnya Bu panjang kali bulunya, Bu? Bulu betisnya maksudnya. Kau dengan aku betis, Bu. Aku betis. Buka sini kameramu sini. Ibu, maksudku betisnya kenapa bulunya lebat? Orang nanya gitu aja kok marah, gimana sih? Betisnya apa kok? Memang kau lihat? Kan itu aja udah berdusta kau. Lah itu? Mana? Itu betisnya banyaknya bulunya. Dan betis juga saya mulus, kau tahu kau. Ibu itu foto-fotonya kulihat dari sini juga ibu pemain bola rupanya ya, Bu. Bukan? Itu namanya apa namanya? Framing ya. Hebat ibu ini. Cuma kau tuh mulut mau jadi ditutup, nggak berani muka. Ternyata ibu kita ini pemain bola, pemain kesebelasan. Mukamu itu didatkan dulu cuma, jangan kau jadi iblis sembunyi di bawah di balik apa namanya? Apa? Masker. Oh, masker. Ayo baca Bu Matius 24 yuk. Besok aku belikan silet Bu ya. Ayat berapa? 4 dan 5. Bu, besok aku belikan silet ya. Judulnya dulu dibacakan cuma judulnya itu apa? Ya, film kapang ada judul. Judulnya harus tahu. Judulnya itu semua harus ada artinya, cuma jangan kau arti-artikan sendiri sesuai otakmu. Ini ada judulnya, ada pengertiannya apa, tujuannya apa, semua ada. Baca sampai akhir. Bu, habis ini DM jangan saya Bu ya. Jangan ayatnya. Nanti aku kirimkan silet potong bulu betis. Baca Bu, baca. Buka itu. Jangan dibuka betisnya di sini, nanti aja. Alamak. Jangan kau sok tahu, jangan kau memfitnah. Nah, kau kerjamu. Tertawalah kau sebelum ditertawakan. Tenanglah kau, iblis. Aduh, suaminya sampai bisik, kok Bang Suma bisa tahu betismu berbulu, mah? Nih, saya baca dulu. Ayatnya tadi, mana ayatnya? Loh, ayat 4. Tadi itu cari apa? Rupanya periksa betis tadi. Permulaan penderitaan, itu judulnya. Ketika Yesus duduk di atas bait zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Seperti kau cuma. Kau tidak menyesatkan. Di situ Yesus berbicara kepada muridnya. Mana ada saya di situ. Ibu, itu Yesus berbicara kepada muridnya. Kau itu. Masa Bang Suma ada di situ pada saat itu 2000 tahun yang lalu? Ada aja ibu ini. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Masa Bang Suma masuk di situ? Silakan. Ya, lanjut Bu. Awas bulu betis. Ya, lanjut. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jawab, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, Mesias.
kena deh. Itu Kena deh. pesan Tuhan itu. Berarti Akhir zaman ini, penyesatnya, bro. Akhir penyesatnya zaman. mengaku Kristus atau tidak? Sekarang ini bro yang dikasih tahu itu Ih, itu. Kok Akhir zaman sekarang? ya. Hei, Bu, Ini itu zaman berbicara sekarang. masa lampau Bukan 2000 zaman tahun yang lalu kok sekarang. sekarang. Ih, Mama Itu Ini Yesus kan- bicara. Itu Yesus sedang muridnya Iya, bertanya kan bro. betul, betul, Kapan Tuhan Yesus yang kedua kali? Itu akhir Waspada zaman, bro. yang Akhir datang zaman. kepadamu, Ibu. Akhir yang zaman datang ini kepadamu. nanti banyak penyesat kayak kau itu. yang penyesat. datang kepadamu. Mau di situ siapa? Kepada manusia, datang ke manusia pada akhir zaman ini. Ini tentang akhir zaman. Permulaan penderitaan itu pada akhir zaman, bukan pada zaman Tuhan akan datang. Kan jelas muridnya bertanya, kapan kamu datang yang kedua kali, kata Tuhan Yesus. Pelanggaran aku pelanggaran. Lemas aku, Bu. Lemas aku, Bu. Pelanggaran. Sudah nyata-nyata dia baca sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang Pelanggaran aku ya, datang bro. kepadamu. Aku pelanggaran, aku turun. Kena pelanggaran. Gak apa-apa Bu, aman kok. Aman, itu ringan. Aduh, Ibu. Gak apa-apa, gak Ibu, apa-apa. Ibu. Itu Juma. Yesus. Ini ayatnya sudah jelas, Juma. Tuhan muridnya Itu berkata, Yesus berbicara dengan orang yang hidup 2000 tahun lalu. Nah, bukan, tapi pertanyaan. konteksnya bro, konteksnya penderitaan bro. Aduh, parah. Muridnya berkata nih. Aduh, parah. Muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Iya. katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila mana itu terjadi? Apakah pada kedatanganmu, kata Tuhan Yesus? Kamu tahu Ya, nggak? terus apa kata Yesus? Kedatanganmu Apa kedua kata- kali, apa kata akhir Yesus? zaman. Apa kata Itu Yesus? bro, tentang akhir zaman. Waspadalah Zaman itu. kepada penyesat yang datang Waspada pada akhir zaman kepadamu. ini akan penyesat seperti dirimu itu, penyesat. Mana? Masa saya datang di 2000 tahun yang lalu? Ini akhir zaman, zaman ini. Tuhan Yesus itu menceritakan akhir zaman. Aduh, parah. Bukan, Yesus itu Tuhan menganggap. Yesus itu dengar. menceritakan akhir zaman Bu, ini, bro. Tuhan Ibu, Yesus tidak, berkata, tidak, muridnya bukan begitu. bertanya, Bukan begitu. Muridnya bertanya, kapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kata Tuhan. Ya, sekarang gini, Bu. Yesus tahu nggak kapan kiamat? Nggak tahu kan? Yesus menyangka bahwa kiamat. Tapi ini tadi konteksnya Yesus akhir zaman, menyangka, bro. Akhir Yesus zaman. menyangka Pada hari bahwa ini. saat itu juga mau kiamat. Belum. Hari-hari ini bro, hari-hari ini kata Enggak, Tuhan, hati-hati. makanya ada Anda orang yang pahami menyamar, konteks ayatnya. orang yang ngerti Yesus firman sedang Tuhan, kayak berbicara. kau itu. Ibu, Yesus sedang berbicara dengan orang yang 2000 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya, ada tidak orang yang datang kepada mereka mengaku Yesus? Ada enggak? Zaman sekarang itu katanya bro, itu kata Kok Tuhan. zaman sekarang? Muridnya bertanya, kapan kedatangan kamu kedua kali katanya. Waspadalah Jadi Tuhan itu kepada menjelaskan. penyesat yang Tanda-tanda datang sekarang kepadamu. ini, penyesat sekarang ini, zaman inilah penyesat Enggak nyambung, yang enggak nyambung lah. Kamu lah yang ada. nggak nyambung. Hei, Ini kata Yesus, penyesatnya kata-kata datang Yesus. kepada siapa? Datang kedua kok, datang kedua kali. Penyesatnya datang Kok kepada kau siapa bilang zaman menurut itu? Yesus? Kan aneh kau. Penyesatnya Kau datang aneh kepada kau. siapa Ini menurut penyesatnya Yesus? kau. Akhir Ibu? ini, zaman ini bro, zaman Ibu, hari ini, zaman ini, akhir penyesatnya zaman. datang kepada siapa menurut Akhir Yesus? zaman. Kok ada di ini akhir banyak yang zaman mengaku pula? Tuhan Yesus, banyak yang mengaku Tuhan Yesus akhir zaman ini. Akhir zaman Seperti dirimu pula. itu menyesat. Tahu firman Susah ini. Tuhan. Tahu Bu. firman Tuhan, tahu firman Tuhan, Ibu. tahu firman Tuhan, padahal Ibu. kamu nggak tahu. Itulah kamu itu. Menurut Yesus penyesatnya itu datang kepada siapa, Ibu? Pada muridnya kan, Bu? Ya kan? Nah, sekarang kalau dikatakan kepada muridnya, berarti muridnya akan menemukan situasi-situasi di mana Muridnya akan itu muncul bertanya tadi, bro. Muridnya bertanya. akan Muridnya muncul bertanya buat Tuhan Yesus. Kapan akan- tanda-tandamu datang kedua kali katanya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, tanda-tanda akhir zaman itu yaitu ada yang akan mengaku Mesias. bukan begitu maksudnya. Jadi kamu sok tahu kamu izinkan tidak saya mengimaninya berbicara. tapi sok tahu. Izinkan saya berbicara. Ya, bahaya kalau iman buta saja, harus pakai ilmu. Jadi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu.
Kepada siapa? Mu itu siapa? Muridnya. Kapan? Pada masa itu. Yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan berkata akulah Kristus. Itu bertanya, muridnya itu bertanya kedatangannya itu loh. Nah, kemudian setelah tidak lama berselang, Yesus mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku bertemu. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Itulah. Nah, Yesus kemudian mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Apa katanya? Apa katanya? Nah, berkata bahwa itu adalah aku. Padahal itu bukan aku. Ya, zaman inilah katanya itu, bro. Bukan, Bu. Nah, kalau berbicara mengenai zaman ini, Ibu, kalau berbicara mengenai zaman ini, itu beda lagi. Itu, bro. Ibu, kalau berbicara mengenai zaman ini, itu beda lagi. Itu di Matius 24, yang itu tadi. Nomor berapa? Jelas-jelas ini muridnya berkata, katakan kepada kami bila mana aku akan terjadi dan anak kepada kami. Katakanmu tanda kesudahan dunia katanya ini loh. Iya. Kamu nggak baca yang ini? Tanda kesudahan dunia. Itu kan Matius 24 Zaman dulu kan nggak ada kesudahan dunia. Ini nomor 5. Dengar. Di mana itu tanda-tanda kesudahan dunia itu ada yang datang? Dengar. Yesus tidak tahu. Yesus tidak tahu kalau kiamat itu belum terjadi 2000 tahun yang akan datang. Nggak nyambung sesuai firman Tuhan ini. Intinya adalah waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Ini sekarang ini, bro. Ini dia tanya muridnya itu. Nabi palsu itu datang kepada siapa? Itu kapan? Nabi palsu itu datang kepada siapa menurut Yesus? Tanda-tandanya itu nanti tanda-tanda akhir zaman itu adalah Mesias. Itu beda lagi. Itu berbicara mengenai munculnya Mesias palsu. Ya hari inilah akhir zaman ini. Enggak, yang datang kepada kalian itulah Mesias palsu itu. Karena Mesiasnya hanya datang. Yesus itu mana ada datang sebagai Mesias palsu? Dia Mesias sendiri, dia Allah sendiri. Saya tanya dulu sama Ibu, Yesus datang kepada murid-muridnya Bani Israel atau kepada di luar Bani Israel? Yesus berkata pada akhir mulai jadikanlah semua bangsa itulah yang dimaksud Mesias palsu itu. Itu bukan Yesus itu. Kok tahu pula? Itulah yang dimaksud Yesus palsu. Mesias palsunya itu. Mesias palsu itulah yang keluar dari kubur. Itu berapa ribu situ lihat itu. Itu sesatkan orang itu semua. Mesias palsu itulah yang keluar dari kubur yang kau sembah, Ibu. Nah, sekarang coba kita buktikan di dalam Matius 7 nomor 15. Kan jelas dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Bukan. Pada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Modus itu siapa, Bu? Kamu itu yang kayak nabi palsu mengajarkan tentang Tuhan Yesus tapi kamu tidak tahu. Modus itu siapa? Hati-hatilah kalian semua. Yang diminta waspada di situ siapa, Ibu? Tuhan, padahal dia mencoba yang diminta Yesus untuk waspada di situ siapa, Ibu? Saat ini saya berkata kepada kalian, bertobatlah. Lalu menjadi Kristen. Akhir zaman. Kami bertobat lalu menjadi Kristen gitu. Maksudnya Ibu kami bertobat lalu masuk jadi Kristen gitu. Hanya orang gila yang mau masuk Kristen. Karena Kristen sudah dijamin neraka. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat mengusir setan bernubuat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Hanya orang gila yang mau diusir. Tentang nabi palsu, bro. Nabi palsu lagi. Kamu tahu, jangan tidur kemiringan. Nabi palsu itu buahnya apa? Satu. Jangan kau tidur kemiringan. Enggak, nabi palsu itu dari buahnya. Nabi palsu, siapapun itu nabi palsu semuanya. Bukan begitu. Islam. Jangan lari dari konteks ayat dong. Kata Yesus kepada muridnya yang tidak dikenal Tuhan itu adalah nabi palsu. Kata Yesus kepada muridnya, kata Yesus dari buahnya lah kamu mengenalnya. Dan ayat itu menjelaskan
Yang tidak dikenal Tuhan adalah pembuat kejahatan. Boleh ndak sesi terakhir ini kita bicara pakai orang yang dalam akal? dosa, yaitu Boleh orang-orang nggak yang kita berbicara berzina. pakai akal? Boleh nggak pakai akal kita berdiskusi? Bu? Orang yang berzina itu yang Boleh dikenal Tuhan. tidak Jadi, kita pakai akal berdiskusi? Boleh nggak? tidak semua Oh tidak boleh. Sudahlah. Kalau nggak pakai akal sudah saya nyerah. Karena saya kata bukan Tuhan orang gila. pembuat kejahatan itu. Dengarkan Bu, dengarkan. Kita gantian ngomong boleh? Boleh kita gantian ngomong ya? Paling lama 2 menit Bu ya. Gantian habis saya ngomong Ibu ya. Dengarkan Bu. Yesus berhadapan dengan muridnya, Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Ya, nasihat keduanya adalah dari buahnya kamu wahai Bani Israel akan melihat si nabi palsu. Apa buah dari si nabi palsu yang akan kau lihat wahai muridku? Lihat keluar sana. Kalau ada kau lihat di luar sana memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, Ada nggak gitu ya, mengusir gitu ya? setan pakai namaku. Sabar dulu, gantian kita Ibu, gantian, sabar ya. Lihat wahai muridku Bani Israel, kalau kamu melihat di luar sana penyamar-penyamar datang, padahal dia adalah serigala, buahnya, tanda-tandanya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, maka itulah buah dari sang nabi palsu itu. Pertanyaannya sekarang, siapa di luar Bani Israel yang melakukan buah-buah itu? Islam atau Kristen? Itu cara belajarnya. Karena Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel. Di luar Bani Israel yang memiliki buah-buah tadi, siapa? Kristen atau Islam? Hindu, Islam, Kristen, Buddha atau yang mana? Satu-satunya kandidat di luar Bani Israel yang memiliki tanda-tanda buah-buah tadi hanya Kristen. Tuh, silakan Anda mau teriak seperti apapun, itu fakta, itu real, itu fenomena, itu kenyataan. Anda mau putar balik lidah Anda, terserah. Saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Kalau Anda mau gila seterusnya sampai mati, silakan. Yang penting saya sudah menyampaikan itu. Bagi saudara-saudaraku yang masih waras, pasti paham yang saya maksudkan. Tapi kalau saudara Kristen yang sudah menjadi penyesat kayak ibu yang berbulu betisnya ini, tetap aja akan ngeyel. Silakan. Silakan ngeyelnya Bu, silakan. Silakan Anda bantah Bible. Silakan Anda bantah Bible, silakan Anda bantah Yesus. Silakan. Kamu tadi menambah-nambahin ayat ya, nambah-nambahin ayat. Tidak ada ayatnya seperti itu semua yang kamu katakan tadi, nggak ada. Kamulah penyesat itu Zuma. Buah-buah itu di mana? Itu jelaskan dulu. Menambah-nambahkan ayat Alkitab. Firman Tuhan, siapa yang menambah-nambahkan buah-buahnya jelaskan dulu. Buah-buah itu ada di mana? Buah-buah tadi ada di mana? Jawab. Buah-buah apa? Pura-pura bingung dia penyesat ini. Buah-buah apa katanya? Dasar penyesat. Jadi, bertanya lagi, buah-buah apa? Sudah 1 jam kita bahas, ujung-ujungnya Dengar bertanya. dulu, saya jelaskan. Dengar, diam kau. Pantasan betisnya berbulu. Itu Ternyata salah setting otaknya. Orang yang masih di dalam kejahatan, bro. Nah, siapa itu? Kejahatan katanya. Siapa itu? Yang Siapa? berbuat kejahatan. Di mana buah-buah itu? Di mana? Di mana buah iblis, itu? Tuhan tidak mengenalnya. Di mana buah-buah itu memanggil Yesus bermujizat mengusir? Itu di mana? Buah-buahnya lah kamu mengenalnya, kata Tuhan itu dari sikapnya, dari perbuatannya lah kita mengenal itu nabi. Apa perbuatannya gimana? Perbuatannya, ya baik gimana? apa enggak? Perkataannya gimana baik buah-buahnya? Bagaimana buah-buahnya seperti apa? Gitu. Buah-buahnya kayak mana? Buah-buahnya adalah dia baik apa enggak, hatinya baik apa enggak, kelakuannya baik apa enggak. Sudah jelas-jelas di situ disebutkan. Atau enggak. Itu dari buahnya lah kita mengenalnya, kata Tuhan. Dari buahnya seperti apa buahnya? Buahnya seperti apa? Buah yang baik tidak akan. Iya, buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buahnya. Kok lari kemana-mana penyesat ini? Bukan itu buahnya. Itu kata Tuhan Yesus, sekalipun dia bernubuat, sekalipun dia berbuat mujizat,
Kalau dia di dalam dosa, Tuhan tidak mengenalnya. Bukan buah-buahnya Bukan Yesus masalah sendiri. mukjizatnya, bro. Bukan Yesus masalah sendiri yang mukjizatnya. mengatakan Bukan buah-buahnya masalah pada hari terakhir nanti mukjizatnya, tapi banyak orang pembuat bermujizat kejahatannya yang ditujukan. memakai namaku, mengusir setan memakai namaku, bernubuat Membuat pakai namaku. kejahatan. Itu buah-buah dari nabi palsu. Membuat Cak Bombong. kejahatannya yang ditujukan itu, bro. Nah, kamu ingin Tadi menipu aja dirimu begitu sendiri. banyak Kamu bulu. tidak akan pernah berhasil menipu orang-orang berakal. Kamu, Ibu Carolina, wanita yang betisnya berbulu, kamu tidak akan pernah bisa menipu yang lain. Kamu hanya menipu cuma dirimu sendiri. mulutnya ditutup dengan kain kapan, ya. Mulutmu jadi ditutup pakai kain kapan. Saudariku yang cantik, yang Mulutmu berkumis, itu ditutup Carolina. dengan kain kapan, Juma. Perlihatkan Saudaraku kapan. Carolina yang mulutnya Jadi gentle kau berkumis. jadi orang, jangan kau tutup-tutup. Jangan kamu berharap bisa Jangan kau menipu tutup orang di muka sini. itu. Ibu hanya menipu diri ibu sendiri. Nah, menipu Buah-buah harus yang daripada memiliki iman nabi pada palsu Tuhan Yesus. itu adalah Aku memanggil sudah Yesus Tuhan, memiliki bernubuat iman pakai kepada nama Tuhan Yesus, Kristus, bermujizat dan pakai aku nama sudah Yesus, dibaptis. dan Maka aku mengusir percaya setan aku sudah pakai nama diselamatkan dan aku masuk Yesus. surga. Silakan Karena aku Anda hidup nipu dalam diri Anda, kebenaran dan hidup waktu dalam dan tempat kebenaran firman Tuhan. disilahkan. Tuhan adalah juru selamatku. Yesus Kristus adalah Tuhanku. Yesus Siap-siap Kristus adalah diusir. kekuatanku. Siap-siap diusir. Siap-siap. Dan kau berbaptismu. Siap-siap diusir. Jangan ada Siap-siap diusir. Yesus yang juru selamatmu itu adalah iblis. Sedangkan bukan- Yesus yang bukan- asli akan mengusirmu. kok kau tutup-tutupi. Kenapa? Kenapa? Mukamu banyak kutilnya kan, kau tutup-tutupi. Saya takut kamu selingkuh. Kamu jatuh cinta sama aku nanti. Ya kan? Wong sama mertuamu aja kau jatuh cinta kok. Ibu datang bulan itu nggak bisa lihat. Repet terus. Cuma yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu orang-orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hatinya ada penyakit dan Allah semakin menambah penyakit tersebut. Kita sudah menguraikan isi Bible-nya, terinci, terukur sesuai dengan apa yang tertulis, diplesetkan, larinya kemana-mana. Tanda-tanda buah dari nabi palsu itu jelas, sampai ada pengusiran. Apa tanda-tandanya? Memanggil, bernubuat, bermujizat, pakai nama Yesus. Itu tanda dari buah nabi palsu. Itu di mana berada? Islam di Kristen. Di Kristen. Dipleset kemana-mana. Yang berbuat buruk. Yang hatinya jahat. Yang mulutnya jahat. Tompel. Udah jelas-jelas tertulis begitu kok. Aduh, Ibu Carolina. Besok DM saya Bu ya. Nanti saya belikan silet. Emosi dia. Emosi Bu Carolina. Maaf ya Bu. Saya cuman bercanda Bu, supaya Ibu nggak emosi. Siap, Gurunda. Ini Iya saya silakan. sapa dulu. Pak Silakan. Babe, selamat Sahabat malam, yang Pak lain Babe. silakan. Pak Babe. Ya, Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Ya, baik-baik Pak Babe. Tapi sebelum ke Pak Babe, saya minta tanggapan dulu ya dari Bro Jitron ya. Pak Babe nyimak dulu ya Pak Babe ya. Oh ya, Pak Ustadz. Maaf. Ya, silakan Bro Jitron dibuka mute-nya. Jangan kayak saudaramu tadi ya, nyocos, merepet terus. Ngeri itu. Oke, ya. Oke, ya seru. Malu-maluin itu bro. Nanti banyak yang mualaf gara-gara perilaku oten-oten seperti itu bro. Lanjut bro. Ya harus diakui dari tadi yang dikatakan oleh Bang Suma ya mengenai itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu.
Ya di situ memang tertuju, ya jelas ya, siapa yang bernubuat, siapa yang berbuat mujizat, ya siapa lagi. Tetapi terlepas dari itu, ya tidak semua memberitakan Injil atau tidak semua hamba Tuhan itu hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi yang dituntut di sini adalah bagaimana loyalitas, bagaimana kehidupan ya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu ya yang akan berkenan kepada Tuhan. Ya, sekalipun mungkin pernah berbuat mujizat, ya, banyak hamba Tuhan atau banyak orang-orang yang memakai nama Yesus mengajarkan kesembuhan, tetapi apakah hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana hidup dalam kasih, hidup dalam kebaikan, ya, itu tidak semua. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka tidak hidup dalam kebenaran tetapi masih bisa melakukan mujizat, masih bisa melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus? Ya, karena memang nama Yesus itu penuh kuasa, ya. Nama di dalam ayat firman Tuhan katakan bahwa dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Ya, jadi ya jelas ya, sampai sekarang ya, ketika kita melakukan kesembuhan di dalam nama Yesus, ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya pada saat ketika engkau mengatakan dalam nama Yesus lalu orang disembuh, ya bukan otoritas atau kuasa daripada orang itu, tapi itu otoritas atau kuasa daripada nama Yesus. Nah, kehidupan orang itu apakah tetap mengikuti kehendak Tuhan, hidup dalam kebaikan atau hidup dalam kebenaran, moralnya benar atau tidak, ya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi harus diakui. Banyak kok yang hidup. Sudah, bro? Oke, lanjut. Oke, siap, Bro Jitron. Barangkali Gurunda, silakan fadhol, Gurunda. Iya, saya rasa tak ada yang perlu saya tanggapi, ya. Saya sudah pada endingnya tadi bahwa tanda-tanda dari orang yang akan diusir itu sudah jelas, dan buah-buah dari nabi palsu itu sudah jelas. Yesus menerangkan di sana batangnya ditebang dan akan dilemparkan untuk dibakar dalam api. Jadi kalau dari buah, kalau sudah ketahuan ada buah di situ, ada pengikutnya memanggil Tuhan, bermujizat, mengusir setan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, maka bukan cuman oknumnya dipilah atau dipilih, bukan, tapi agamanya itu yang tertolak. Karena agamanya diajarkan oleh sang nabi palsu tadi. Kalau di Islam ini pengikutnya ada yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, berarti agama Islamnya, Nabi Muhammadnya yang keliru karena mengajarkan sesuatu yang salah. Kalau ada pengikutnya yang melakukan itu, tapi karena tidak ada, berarti nabi palsu tidak ada di dalam Islam. Karena tanda-tanda dari buah itu tidak ada di Islam. Sedangkan Yesus mengatakan, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Jadi apapun alasannya, kalau buah itu sudah ada pada agama Kristen, maka siapa yang membawanya, itulah nabi palsunya. Jelas itu. Tidak ada dikatakan, oh ini Kristen baik, ini Kristen jahat, ini Kristen yang rajin berbuat amal. Oh tidak, bukan. Ini sedang berbicara mengenai nabi palsu. Kalau sudah ketahuan daripada induknya, maka semua anaknya itu akan sesat. Karena induknya sudah nabi palsu, maka semua ajarannya sesat. Siapapun di dalamnya yang kasih, yang baik, yang benar, tapi karena dia berasal dari nabi palsu, maka semua ajaran itu semuanya ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu maksud Yesus.
Jadi bukan hanya orang per orang, bukan. Nabinya yang salah, maka semua pengikutnya salah. Meskipun di antaranya ada yang melakukan kebaikan. Sama seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu nabi palsu, maka semua yang percaya nabi palsu itu salah. Tidak ada dibilang ada yang baik kok pengikutnya. Enggak, Nabi Musanya yang palsu, maka semua pengikutnya salah. Nabi Muhammad misalnya dia palsu, maka semua umat Islam itu salah. Meskipun ada di antara umat Islam itu yang berlaku baik. Begitu juga dengan Kristen. Kalau sudah ada tanda-tanda nabi palsu itu ada sama Kristen, maka semua Kristen itu salah karena telah mengikuti pemimpinnya, pemimpin daripada agamanya, yaitu Paulus. Itu yang betul. Jadi bukan lagi dikatakan, oh iya ada Kristen memang yang salah begini. Enggak, bukan begitu. Jangan pakai tipu-tipu. Pokoknya dari buahnya kau lihat nabi palsu. Ini kan sedang berbicara mengenai nabi palsu, bukan berbicara mengenai umat palsu, tapi nabi. Nabi palsu berarti umatnya semua palsu. Kalau sudah keciduk nabinya palsu, tak ada umatnya yang betul. Nah, dari semua yang diterangkan Yesus itu ada pada Kristen. Berarti siapa pertama kali pengikutnya disebut Kristen di Antioquia? Itulah sang nabi palsunya. Nah, bisa diangkat kalau Nabi Isa. Nah, diselamatkan kalau di